Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri yang ke-223 ini, dengan para pemain, Haryoko sebagai Ponggo, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Sugiono sebagai Cengkirat, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Tiba-tiba saja Kensiwi Nareswari berteriak lantang untuk memberi isyarat agar berhenti. Dan sesaat kemudian, sebuah anak panah melesat nyaris saja menyampar tubuh Kensiwi. Dengan pedangnya, Kensiwi Nareswari menangkis anak panah itu. Kuda yang menjadi sasaran mereka berhasil diselamatkan. Perampok itu kemudian berhamburan mengepung dengan tatapan mata yang beringas dan kasar. Semuanya turun. Ayo turun dari atas kuda. Jangan berlaku tidak sopan di depanku. Ayo! Ayo turun dari atas kuda. Lakukan cepat. Jangan berteriak-teriak ke sana. Telingaku tidak terbiasa dengan teriakan. Aku cukup mendengar suaramu. Turun dari atas kudamu, perempuan. Cepat. Kaukah pemimpin perampok ini? Iya. Akulah pemimpinnya. Hei, kenapa matamu hanya tinggal satu? Persetan. Turun kau dari kuda. Tidak ke sana. Aku tidak mau turun dari kuda. Lihat kawan-kawanmu yang lain. Semuanya juga tidak mau turun dari kuda. Nah, jawab pertanyaanku. Siapa namamu? Aku Ki Bonggol. Akulah pimpinan perampok di hutan Kumitir ini. Nah, kau sudah tahu siapa aku. Sekarang semuanya aku perintahkan turun. Aku serta kawan-kawanku membutuhkan kuda-kuda kalian, juga harta kalian. Semuanya boleh pergi, kecuali perempuan. Dan harta yang dimiliki harus ditinggalkan. Semuanya boleh pergi kecuali perempuan. Jadi aku harus tinggal di sini. Dia harus menjadi juru masak untuk kita. Sudah juru pijat. Ya, menyenangkan kita semua. Aku akan memberi istrinya. Oh, tidak, kau tidak punya istri. Ini giliranku yang belum. Bagaimana kalau Ki Bonggol menghendaki semuanya? Oh, siapakah yang bernama Ki Bonggol? Akulah Ki Bonggol. Ada apa? Jawab pertanyaanku. Mengapa aku harus tinggal? Mengapa? Bukan hanya kau, tetapi dia juga. Iya, keponakanku. Nah, mengapa Ki Bonggol? Mengapa yang perempuan harus tinggal? Karena perempuan itu makhluk menyenangkan. Ia bisa memberi hiburan kepada kami semuanya. Bukankah begitu anak-anak? Ya. Tanpa perempuan hidup ini keras. Ya. Apalagi kalau perempuan itu cantik sekali. Membuat hidup ini menjadi indah. Diam kalian semuanya. Gila. Kau berani membentak kami? Jawab pertanyaanku, Ki Bonggol. Apakah yang kau lakukan itu meminta perempuan-perempuan untuk tinggal? Sudah sering kau kerjakan? Sudah tidak terhitung, Duk. Kami semua sudah berpengalaman. Sedemikian berpengalamannya, sehingga aku perlu mengatakan kepadamu, kau tidak perlu takut kepada kami. Nah, aku ulangi sekali lagi perintahku. Semuanya turun dari kuda. Kuda-kuda itu sekarang milik kami. Harta kalian menjadi milik kami. Yang lelaki boleh melanjutkan perjalanan, tetapi perempuan tidak. Cuping hidung Kensiwi Nareswari bergerak-gerak. Dadanya mengombak. Itulah pertanda dia tengah marah. Tangannya tiba-tiba gemetar memegang gagang senjatanya. Kiai Bonggol. Oh, apa? Bagaimana? Apakah kau laki-laki pertama yang harus aku layani?
Iya, aku. Tapi bagaimana dengan matamu, Kiai? Kau hanya memiliki sebuah mata. Oh, rasanya agak aneh jika aku harus melayani seseorang yang hanya memiliki sebuah mata. Apa maksudmu? Maksudku, sebaiknya kedua matamu buta. Nah, Ki Bonggo, kau buta. Itulah hukuman bagimu. Apa yang terjadi berlangsung sangat cepat dan sangat tidak terduga. Ken Siwi Nareswari bergerak seperti tidak terlihat oleh mata. Sedemikian cepatnya dia menghunus pedang dan mengayunkannya. Mata Ki Bonggol, pimpinan perampok yang hanya tinggal sebuah itu tergores. Rasa pedih menyengat, dan lebih dari itu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ki Bonggol tidak mampu melihat apapun. Ki Bonggol tiba-tiba bergulingan sambil mendekap matanya. Segala macam sumpah serapah keluar dari mulutnya. Sedangkan para perampok-perampok anak buahnya saling merapatkan kepungan dengan pedang yang teraju. Aduh. Perempuan tidak tahu diri. Perempuan tidak tahu diuntung. Barat, Debakal. Bunuh dia! Bunuh dia! Kau menuding ke arah yang salah, Ki Bonggol. Kau membelakangi aku. Aku di belakangmu. Ke barat. Anak-anak, bunuh dia! Bunuh orang itu! Jangan diberi ampun semuanya! Diam kalian semuanya di tempat! Jangan ada yang bergerak. Lihat, pimpinanmu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya telah aku buat buta sebagai hukuman atas perbuatannya selama ini. Yang bukan saja merampok, akan tetapi juga telah merusak perempuan-perempuan. Jangan pedulikan ocehan perempuan itu. Cepat, bunuh dia! Bunuh dia, kataku! Ayo bunuh perempuan itu! Ganasnya, para perampok itu menyerbu, dan Ken Siwi Nareswari bagaikan orang yang wuru karena terlampau banyak minum tuak. Pedangnya menari-nari di antara para pengeroyoknya. Rahastri Kandi yang semula diam di atas kuda, tiba-tiba meloncat turun dan ikut menyerbu. Lawan sedemikian banyaknya, tetapi dengan lincahnya, Ken Siwi Nareswari dan Rahastri Kandi melayani mereka. Kadangkala berloncatan silang menyilang, kadangkala beradu punggung untuk saling melindungi. Dan serbuan para perampok itu mengalir terus tiada henti-hentinya, bagaikan banjir bandang. Ayo perampok-perampok karat, kepunglah aku. Dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk mengantarkan kalian semuanya ke gerbang kematian. Ayo, keroyoklah aku. Mati kau! Ayo, majulah yang lain. Maju mendekatlah kepadaku. Korban berjatuhan, para perampok itu benar-benar terkena batunya. Mereka sama sekali tidak mengira bakal berhadapan dengan orang yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaikan menari-nari, Rahastri Kandi dan Ken Siwi Nareswari menggerakkan pedangnya, dan setiap ayunan pedangnya pasti meminta sebuah luka meskipun tidak membunuh. Tetapi berbeda dengan Rahastri Kandi, Ken Siwi Nareswari seperti tidak merasa sungkan, andai kata pedang di tangannya benar-benar mencabut nyawa. Perampok-perampok itu memang harus mendapat pelajaran. Mereka harus dibuat jerah dan tidak melakukan lagi perbuatannya. Akan tetapi, jika dibiarkan, Ken Siwi Nareswari akan menjadi pembunuh, bahkan pembunuh berdarah dingin. Harus dihentikan. Berhenti! 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 Berhenti semuanya! Hentikan pertempuran! Ayo, hentikan pertempuran! Mengapa kau menghentikan pertempuran, Kakang? Kami tidak kalah. Lihat, mereka berjatuhan. Lihat, mereka bahkan ada yang terbunuh. Aku tidak ingin melihat kau menjadi pembunuh berdarah dingin, Ken Siwi.
sarungkan kembali pedangmu. Biar aku akan berbicara dengan mereka. Ada apa? Ada apa? Bagaimana ini? Anak buahmu berantakan, Ki Bonggo. Kau dengar mereka menggerang kesakitan? Kurang ajar. Serbu mereka! Ayo serbu mereka! Mengapa diam semuanya? Mengapa diam? Tenanglah, Ki Bonggo, tenang. Kau buta. Kau sudah tidak melihat lagi. Betapa mudahnya jika aku ingin membunuhmu. Jika pisau-pisau kecil melesat ke dadamu, kau tidak mempunyai kemampuan untuk menghindar. Nah, camkanlah itu. Gunakan otakmu. Ternyata rasa takut mampu juga menyentuh hati Ki Bonggol, pimpinan perampok itu. Seorang perampok telah mati terbunuh tertembus oleh pedang Ken Siwi tepat di tengah dadanya. Sedangkan beberapa perampok lainnya bergelimpangan salang tunjang, membuat para perampok lainnya menjadi ngeri. Adalah Rahastri Kandi yang memperhatikan seorang perampok. Tiba-tiba gadis itu tersentak. Dia segera melolos kembali pedangnya. Perancangan terkejut karenanya, tetapi Rahastri Kandi tidak peduli. Dia tetap berjalan mendekati salah seorang perampok yang telah tidak bersenjata karena tangannya terluka. Dari mana kau dapatkan benda itu? Katakan! Dari mana kau dapatkan benda itu? Ayo! Tidak, aku tidak mendapatkan dari mana-mana. Kalung yang kau pergunakan adalah kalung ibuku. Ayo katakan, apa yang telah kalian perbuat pada ibuku? Cepat katakan, dari mana kau mendapatkan kalung itu, ha? Tidak. Lepas kalung itu! Ayo, lepas kalung itu! Jangan. Baik, aku yang akan melepasnya. Caranya, aku tidak perlu peduli dengan perintah ayahku untuk tidak membunuh. Aku akan melepaskan kalung yang kau pakai itu dengan memotong lehermu. Jangan. Baiklah, aku lepas. Aku berikan. Terimalah. Ayah, kalung ini benar milik ibu. Keparat, kalian rupanya telah merampok istriku. Awas, jangan ada yang mencoba-coba melarikan diri. Bonggo! Kau mau apa? Kau pimpinan perampok ini. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu yang telah berani merampok istriku. Ayo katakan, apa yang telah kau lakukan kepada istriku? Cepat katakan, di mana istriku sekarang? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Perampok berdebah. Kau, siapa namamu, ha? Saya... Cepat sebut siapa namamu. Saya Jenggirat, Tuan. Saya Jenggirat. Kalung yang kau pakai adalah kalung istriku. Di mana ia sekarang? Katakan. Cepat, atau aku bunuh kau. Aku tidak akan merasa sungkan untuk membunuhmu. Katakan, ayo. Kapan kau merampoknya? Dan di mana istriku? Baik, saya akan mengatakannya. Cepat katakan. Kemarin. Kemarin bagaimana? Kemarin istriku kau rampok, begitu? Iya. Debah, bajingan, rasakan ini. Apa yang kau lakukan terhadap istriku? Cepat katakan. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Istrimu tidak aku usik. Aku tidak berbohong. Debah, awas kalau berani mengusiknya. Aku beset kulitmu. Aku berani sumpah. Katakan, kemana perempuan yang kau rampok itu? Kemana mereka perginya? Mereka... Cepat katakan. Atau kau sudah tidak sayang lagi kepada nyawamu, ha? Katakan kemana mereka pergi. Perempuan itu ditemani oleh seorang laki-laki tua. Katanya mereka akan pergi ke tanah manis di sekitar Sempola. Jadi benar kau tidak mengusiknya? Tidak, sungguh aku tidak mengusiknya. Paman, bagaimana? Aku tahu kepada siapa Pandai Besi Waruju menyelamatkan istrimu. Itu kalau kata perampok itu benar dan tidak berbohong. Pandai Besi Waruju yang aku titipkan istrimu tentunya mengungsi ke rumah Ki Iswara. Jadi, beranjangan, tanah manis tidak jauh dari tempat ini. Biarlah aku yang akan menjemputnya. Baik,
Silakan Paman membantuku untuk melihat ke Tanah Manis. Jika istriku berada di sana, tolong Paman bawa kemari. Tetapi perampok-perampok itu tetap harus berada di sini. Mereka harus mempertanggungjawabkan jika ternyata telah berbuat buruk pada istriku. Baik, Mahesa Branjangan. Aku ikut. Jangan Rahastri Kandi. Kau tetap berada di sini. Di pagi itu, kuda Sumekar segera mempedal kudanya, berbelok ke arah utara, menerobos jalan setapak di antara hutan pinus, menuruni lereng dan kemudian berbelok arah ke arah barat laut, menyusuri tebing dan kemudian melewati sebuah jalan setapak di tepi hutan yang cukup lebat. Matahari saat itu telah memanjat tinggi, sinarnya terang benderang, tidak sebagaimana sewajarnya. Kawasan di lereng Gunung Kumitir atau Bukit Merawan tidak dipukul tebalnya kabut. Kabut yang menjadi bakal mendung dan hujan mengubah entah kemana. Tetapi kabut lain, kabut yang berwarna kekuning-kuningan, mengendap-endap, menyusup bagaikan demit, bagaikan biang setan yang mencari mangsa. Ayah, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Apa? Kabut, Ayah. Oh, mengapa dengan kabut? Lihat yang di sana itu, Ayah. Ada kabut yang mengambang di sana. Kabut itu seolah hidup. Oh, apa maksudmu? Aku tadi memperhatikannya. Ia bergerak ke arah kanan, tetapi kemudian bisa melayang ke arah kiri. Dan yang di sana itu mengambang diam. Di samping itu warnanya mengapa kuning seperti itu, Ayah? Kau benar, Rahastri Kandi. Aku juga melihat keanehan itu. Ada sesuatu yang tidak wajar. Pembicaraan antara Mahesa Branjangan, Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari tidaklah begitu keras, tidak tertangkap oleh gerombolan perampok yang telah ditaklukkan dan kemudian duduk-duduk di atas tanah. Mahesa Branjangan dan Ken Siwinareswari berdebar hatinya ketika melihat kabut itu benar-benar aneh, seperti dikatakan oleh anaknya. Kabut itu bergerak seperti punya kehendak. Bagaimana, Kakang? Oh iya, ternyata kau benar. Ya, aku melihat ada yang tidak wajar pada kabut itu. Hati-hatilah. Ia nampaknya mendatangi tempat ini. Bagaimana dengan perampok-perampok itu? Kita beritahu mereka. Hei, kalian para perampok, lihat, awas! Para perampok yang menggerombol itu menjadi kaget. Semuanya terkejut. Nampaknya sebagian dari mereka telah mendengar keganasan kabut kekuning-kuningan itu. Mereka segera berlarian bubar. Tetapi kabut setan itu sudah terlampau dekat. Dan apa yang mereka lakukan nampaknya justru merangsang kabut itu untuk segera bertindak. Ki Bonggo yang buta matanya yang pertama kali menjadi korban. Ayah! Jagat Dewa Batara. Apa yang terjadi sedemikian penuh pesona dan serasa sulit untuk dimengerti. Rahastri Kandi segera meloncat di samping ayahnya, demikian juga dengan Ken Siwinareswari. Mahesa Branjangan melotot memandang apa yang terjadi. Adalah nasib yang mengerikan yang dialami oleh para perampok yang jaraknya sangat dekat dengan kabut setan itu. Tubuh mereka lenyap di gumul kabut yang menyebar, untuk kemudian Rahastri Kandi menjerit manakala melihat tubuh itu hanya bersisa tulang belulang belaka. Ayah, bagaimana ini, Ayah? Kakang, nampaknya kabut itu yang telah menjadi sumber malapetaka. Iya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita lari. Mahesa Branjangan dan Ken Siwinareswari bersiap untuk lari, begitu juga dengan Rahastri Kandi, namun langkahnya terhenti. Wajahnya pucat manakala melihat kabut telah menghadang mereka. Ayah, lihat! Hah? Kabut lagi. Kabut kekuning-kuningan itu menghadang kita. Bagaimana ini, Kakang? Oh, kabut itu kita pancing dengan kuda. Kuda itu kita korbankan. Iya, demikian kabut itu disibukkan oleh kuda. Kita segera berlari. Ingat, ke arah sana. Rahastri Kandi, kita berlari ke arah sana. Mengerti? Aku mengerti, Ayah. Mahesa Branjangan menjadi kebingungan ketika kabut seperti mengetahui apa yang akan dilakukannya. Dari segala arah kabut telah mengepungnya. Rahastri Kandi segera mencabut pedangnya, diikuti oleh Ken Siwinareswari. Kabut itu nampaknya mempunyai pikiran, Kakang. Iya, mereka mengepung kita. Hati-hati. Demikian kabut itu disibukkan oleh kuda-kuda itu. Kita segera berlari.
Ayo, bersiap-siaplah. Aku sudah siap, Kakang. Apa yang telah terjadi? Kakang Kameswara? Di saat yang paling gawat, tiba-tiba muncul Kameswara yang telah memegang keris Kiai Kambang Ayun. Kameswara segera meloncat menerobos masuk ke dalam kabut yang pekat itu. Demikian tersentuh oleh ujung keris Kambang Ayun, kabut itu tiba-tiba meledak dan kemudian terbakar. Kakang Kameswara! Kakang, kau telah menyelamatkan kami. Kau tidak apa-apa, Rastri Kandi. Rasanya copot jantungku, Kakang. Untunglah, aku masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkanmu. Tulang belulang berserakan. Nampaknya kabut keparat itu telah menelan korban. Siapa mereka? Para perampok. Perampok? Ya, bahkan mereka mengaku telah merampok Kang Bo Ayu Ken Ratus. Telah banyak korban berjatuhan, Kakang Mesa Beranjangan. Tidak terhitung. Bukan saja berpuluh-puluh, tetapi beratus-ratus jumlahnya yang mati dan menjadi korban. Bukan hanya manusia, akan tetapi juga binatang. Tak terkecuali binatang yang paling ganas sekalipun. Semua tumpas di telan kabut setan itu. Kabut yang sangat mengerikan. Segala macam ilmu kanuragan tidak mampu dipergunakan menghadapinya. Akan tetapi kau mampu, Kakang Kameswara? Bukan aku. Apa maksudmu? Keris ini yang mempunyai kekuatan sangat dahsyat yang mampu menghadapi kabut setan itu. Hanya keris ini satu-satunya benda yang bisa dipergunakan untuk menghadapinya. Sedang kesaktian, ketinggian olah kanuragan sama sekali tidak ada gunanya. Telah tidak terhitung yang tumpas oleh keganasan kabut itu. Kitranggana, Boja Pradata, Kisabalangit, muridnya, dan tidak terhitung yang lainnya, tumpas oleh kabut setan. Wah, Boja Pradata? Iya, Ki Boja Pradata dan adiknya, yang telah membunuh Paman Haryo Panumping, ternyata mengalami nasib yang mengerikan. Mati disergap kabut setan. Jadi, Pesanggaran bagaimana? Kita tidak perlu merebutnya. Pesanggaran sekarang kosong. Demikian juga dengan Pawasambu. Kosong. Semua mengungsi. Dan keberadaanku di sini adalah dalam usahaku untuk melacak mereka. Tapi siapa mengira di sini aku justru bertemu dengan Kakang Mesa Beranjangan. Benarkah kata-katamu itu? Orang sakti macam Kisabalangit juga mati? Iya, Kisabalangit juga mati. Mahesa Beranjangan tertegun. Beberapa langkah dia berjalan mendekati tubuh-tubuh yang bergelimpangan, yang hanya bersisa tulang belulang yang putih bersih. Dada Mahesa Beranjangan tiba-tiba berdesir. Terlampau ngeri membayangkan kematian yang paling tidak masuk akal itu. Luar biasa sekali, juga mengerikan sekali. Kabut itu muncul, lalu menyergap. Dan siapa yang disergapnya akan tinggal tersisa tulang belulang. Dagingnya habis, bahkan rambutnya, kecuali tulang belulang dan pakaian yang disisakan. Kameswara, mungkin kau bisa menceritakan kepadaku apa yang terjadi. Dari mana kabut setan itu berasal? Sebuah bintang dari langit jatuh ke bumi, berwujud bongkahan logam. Bongkahan logam itu mengeluarkan kabut, dan kabut itulah yang kemudian menyebar malapetaka, menarikan tarian maut. Dengan jelas, Kameswara kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Mahesa Beranjangan, Ken Siwi Naraswari, dan Rahastri Kandi mendengarkan cerita itu dengan jantung yang seolah berhenti berdegup.
Semuanya mendengarkan cerita itu dengan hati tegang. Itulah yang terjadi. Kematian yang mengerikan melanda Semenanjung Sembulungan, menyebar ke utara hingga kawasan Bajulmati. Dan aku tidak mengira bahwa kabut ini juga berkeliaran hingga sampai di tempat ini. Oh, untunglah kau datang, Kamaswara. Kau telah menyelamatkan kami. Jika tidak, nasibku jelas seperti para perampok itu. Lebih dari itu, akulah yang bersyukur, Kakang. Jika tidak terlampau ngeri, jika aku membayangkan kematian yang paling tidak menyenangkan itu dialami oleh keluargaku. Di mana Paman Kuda Semekar? Paman Kuda Semekar menuju Tanah Manis, menyebut Kang Bo Ayumo yang mengungsi ke sana. Paman Kuda Semekar tentu akan terkejut jika bertemu dengan Paman Yuyi Rumpung. Paman Yuyi Rumpung masih hidup? Iya, Paman Yuyi Rumpung ternyata masih hidup. Aku telah bertemu dengannya. Paman Yuyi Rumpung dalam keadaan cacat kakinya. Kakinya buntung ketika melawan bocah Pradata dan adik seperguruannya. Kakinya buntung? Iya. Mengapa Kakang tinggalkan? Di mana dia sekarang? Di Palwasambu. Kalau kabut itu muncul di sana, bagaimana? Ada sebuah cara yang bisa dipergunakan untuk menghadapi kabut itu, yaitu menyelam di dalam air. Kabut itu tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Seorang temanku Panji Parasu yang kehilangan anak dan istri karena menjadi korban keganasan kabut itu, menemani Paman Yuyi Rumpung. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Maksudmu? Aku tidak mengira bahwa kabut setan itu ternyata mampu berkeliaran sampai sejauh ini. Aku mencemaskan istrimu, Kakang, juga Paman Yuyi Rumpung. Ayo kita kejar. Kau benar, Kamaswara. Ayo. Maka demikianlah, Kamaswara yang tergabung satu kuda dengan Kansiwi Naraswari segera memacu kudanya, diikuti oleh Rahastri Kandi yang berkuda di tengah dan Maisa Pranjangan di belakang. Dengan ketajaman matanya, Kamaswara mengikuti jejak kuda yang ditinggalkan oleh kuda Sumekar, menerobos jalan setapak di hutan pinus, dan kemudian mengitari lereng ke arah Parataya. Tetapi Kamaswara tersentak ketika dia melihat tulang belulang menghadang di perjalanannya. Paman? Paman Kuda Semekar? Paman Kuda Semekarkah itu? Pakaiannya sepertinya... Paman? Paman Kuda Semekar. Eyang Kuda Semekar. Paman. Ayah. Bangkai kuda yang hanya bersisa tulang belulang, dan tidak jauh darinya tulang belulang manusia juga teronggok dengan pakaian yang masih bisa dikenali sebagai pakaian milik kuda Sumekar. Tiba-tiba Maisa Pranjangan merasakan ada sesuatu yang menyumbat dan menyesakkan dadanya, dan seolah sulit untuk bernapas. Rahastri Kandi dan Kansiwi Naraswari tidak mampu menguasai diri lagi. Tangis kedua gadis itu meledak menggetarkan lereng pegunungan. Dan Mahesa Pranjangan merasakan pelupuk matanya basah. Kamaswara yang jantungnya serasa berhenti berdetak, di pelupuk matanya pun terbayang wajah kuda Sumekar yang pernah menyusulnya hingga sampai di Panawijen. Namun sekarang dia telah tiada. Kamaswara merasa sedih sekali. Dia berjalan menjauh. Tatapan matanya kemudian menerawang ke arah lembah, juga ke sekitarnya. Tetapi kabut setan itu tidak menampakkan diri. Kamaswara merasakan tiba-tiba dadanya menjadi sangat sesak. Ada sesuatu yang seolah-olah membutuhkan penyaluran.
sebuah batu besar sebesar gajah termangu di depannya. Di luar kesadarannya, Kameswara telah membangunkan ajian Raga Bajra dari perguruan Wulan Sumirat yang dipelajarinya di dalam gua bersama Pinaka Swasti Ratu. Ajian itu telah terkepal di dalam genggaman tangannya, dan tiba-tiba Kameswara berteriak. Dia meloncat, menghajar bongkahan batu sebesar gajah itu. Paman! Paman Kuda Semekar. Maafkan aku, Paman. Aku tidak mampu menolong Paman. Maafkan aku, Paman Kuda Semekar. Kabut keparat! Muncullah kau! Ayo muncullah kau, kabut iblis! Muncullah kau! Hadapi aku, Kameswara! Ayo kabut keparat! Hadapi aku! Inilah aku, Kameswara! Beberapa saat waktu pun berlalu. Dengan susah payah, Ken Siwi Nareswari dan Rahastri Kandi meredakan gejolak perasaannya. Mahesa Branjangan yang hatinya telah mengendap, tanpa banyak bicara, kemudian segera bertindak. Dengan pedangnya, Mahesa Branjangan segera menggali sebuah lubang. Kameswara segera membantunya. Dengan hikmat, tulang belulang itu kemudian dimakamkan. Ken Siwi Nareswari yang matanya nampak memerah, kemudian mengheningkan cipta memuja doa. Demikian pula Rahastri Kandi yang segera memejamkan mata, mengheningkan cipta. Rahastri Kandi, Ken Siwi, kita boleh sedih karena kehilangan Paman Kuda Semekar yang menemukan ajalnya dengan cara yang tentu tidak diharapkan. Namun demikian, janganlah kalian berdua larut. Kita tidak boleh kehilangan akal. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Kita segera menyusulkan Ratus ke Tanah Manis. Nampaknya perkampungan yang berada di sana itu. Ayo. Maka demikianlah, dengan hati yang tidak menentu, Mahesa Branjangan, Ken Siwi Nareswari dan Rahastri Kandi segera meloncat ke atas kuda mereka masing-masing. Beberapa saat Kameswara masih berdiri, matanya memandang ke segala penjuru. Tetapi Kameswara tidak melihat kabut itu di antara dedaunan. Kameswara kemudian meloncat ke atas kuda pula, dan 3 ekor kuda yang membawa 4 orang itu segera berderap menuju ke perkampungan yang nampak di kejauhan. Bagaimana Kameswara? Perkampungan itu nampaknya tidak mengetahui adanya bahaya. Atau mungkin mengetahui, akan tetapi tidak peduli terhadap bahaya. Mereka mengira malapetaka itu tidak mungkin menjamah perkampungan yang terletak jauh dari sumber malapetaka. Padahal, di lereng bukit tadi, kabut setan itu berkeliaran di sana. Penduduk harus diberitahukan tentang adanya bahaya itu. Oh, kasihan. Ketenangan hidup mereka yang selama ini tidak terusik harus terganggu. Apa boleh buat, Kakang? Baiklah. Ayo kita temui orang yang menyabit rumput itu. Kita tanyakan kepadanya, di mana Ki Pandai Besi Waruju itu membawa istriku. Mereka tentu mengenal seorang laki-laki bernama Ki Iswara. Perkampungan itu nampaknya belum terjamah. Kekhawatiran Kakang atas keselamatan Kang Bo Ken Ratus tidak perlu berlebihan. Kabut setan itu belum menjamah tempat ini. Aku akan tetap gelisah kalau belum bertemu dengan ibu, Kakang. Oh, ayo, kita mencari keterangan. Selamat siang, Kisana. Selamat siang. Jangan takut. Kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin mendapat keterangan. Kami sedang mencari sebuah perkampungan yang bernama Tanah Manis. Benarkah perkampungan yang di depan itu bernama Tanah Manis? Benar. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Kisanak mengenal seseorang yang bernama Ki Iswara? Ki Iswara? Ada keperluan apa kau mencari Ki Iswara? Ya,
Kami memang belum mengenalnya. Akan tetapi kami mengetahui bahwa istriku saat ini mengungsi ke rumahnya. Oh, jadi perempuan itu istrimu? Benar. Oh, jadi benar istriku berada di sini. Itu rumah yang di sebelah sana. Yang menyendiri itulah rumah Ki Iswara. Oh, terima kasih Kisanak. Kisanak, mengapa desa ini kelihatannya tenang tentram? Apakah kau tidak mengetahui kalau sebenarnya ada bahaya yang tengah mengintai? Orang-orang yang pergi mengungsi karena malapetaka? Kami mengetahuinya, Kisanak. Pengungsi-pengungsi itu bahkan sebagian mengungsi di desa kami. Oh, demikiankah? Iya. Kisanak, aku tidak bermaksud menakut-nakuti. Akan tetapi, tidak jauh dari tempat ini, di sebelah sana. Jika kau ke sana, kau akan menemukan tulang belulang berserakan. Itu artinya, kabut setan yang memangsa manusia dan binatang itu telah sampai di tempat ini pula. Aku cemas kalau pada akhirnya nanti, kabut pemangsa itu akan menyerbu perkampunganmu. Nah, apakah tidak sebaiknya kau memberitahu teman-temanmu atau bebahu di desamu? Aku tidak berbohong, Kisanak. Bahaya besar tengah mengintai perkampungan ini. Jika di hutan pinus kabut setan itu muncul, maka kemungkinan besar perkampungan juga berada dalam bahaya. Benarkah kau menemukan tulang belulang di hutan pinus? Iya. Kau berani bersumpah? Mengapa aku harus bersumpah, Kisanak? Kau tidak percaya? Kalau kau tidak percaya, kau boleh melihat di hutan pinus itu. Akan tetapi, kalau kau mau mendengar saranku, kau tidak usah ke sana. Karena mungkin kau akan berpapasan dengan kabut yang sangat ganas itu. Jadi malapetaka itu juga telah menjara daerah hutan pinus? Iya. Segerombolan perampok telah menemui ajalnya. Justru menjadi korban keganasan kabut itu. Terima kasih untuk keteranganmu, Kisanak. Baiklah, aku akan memberitahu pimpinan perkampunganku. Kami memang harus mengungsi. Dalam rembuk desa telah disarankan untuk mengungsi. Tetapi ada beberapa orang yang menghendaki untuk tetap tinggal. Mereka mengira malapetaka itu tidak akan menjamah sampai ke sini. Terima kasih, Kisanak. Penyabit rumput itu kemudian tergopoh-gopoh meninggalkan tempat itu. Kameswara dan Maisa Beranjangan saling berpandangan. Dan sesaat kemudian, ketiga ekor kuda itu berderap melanjutkan perjalanan yang tinggal sejengkal lagi. Di saat itu pula, kesedihan bagaikan tidak tertanggungkan lagi oleh Ken Ratus yang beberapa hari sudah terlunta-lunta. Sudahlah, Nyai. Jangan terlampau bersedih hati. Cobalah kau tenangkan hati dan perasaanmu. Jangan kau biarkan berlarut-larut. Kau sekarang berada di tempat yang akan memberikan perlindungan kepadamu. Kau berada di tempat yang aman, Nyai. Bagaimana aku bisa tenang, Kiai? Bagaimana aku bisa menganggap apa yang telah terjadi itu tidak pernah ada? Sudahlah, sudah. Cepat atau lambat, yakinilah, kau pasti akan dijemput oleh suamimu. Tenangkan hatimu, Nyai. Adik Iswara, bagaimana Kakang Pandewaruju? Seorang sahabatku, adik Kuda Sumekar telah menitipkan Nyai Maisa Beranjangan kepadaku. Namun karena keadaan, sekarang akulah yang balik menitipkannya kepadamu. Tolong kau jaga dia sebaik-baiknya. Aku akan menjaganya, Kakang Pandewaruju. Aku akan menempuh perjalanan yang panjang untuk menemukan suami Nyai Beranjangan. Paling tidak, aku harus menemukan Adi Sumekar yang tentu akan kebingungan jika kembali. Menemukan rumahku telah kosong. Berapa lamakah kau akan pergi, Kakang Pandewaruju? Entahlah, aku tidak bisa mengira-ngira. Mungkin dalam 1-2 hari. Mungkin pula
sepekan atau bahkan sebulan. Aku berdoa, semoga kau bisa cepat menemukan yang kau cari, Kakang Panewaruju. Tentang Nyai Beranjangan, aku akan menjaganya sebaik-baiknya. Tetapi, aku minta agar Nyai Beranjangan bisa menerima keadaanku yang hanya seperti ini. Rumahku seperti gubuk. Aku bukan orang yang berpunya. Nyai Beranjangan adalah seorang perempuan yang telah terbiasa berprihatin, Adiswara. Duka itu merampati hati Nyai Mahisa Beranjangan. Kesedihan yang sangat menyesakan dadanya. Telah berhari-hari hingga berhitung bulan lamanya, hatinya tersiksa memikirkan anak gadisnya yang sekarang entah berada di mana. Kemudian suaminya Mahisa Beranjangan yang belum juga ada kabarnya mencari Rahastri Kandi. Tiba-tiba malapetaka itu datang. Ki Poja Pradata dan saudara seperguruannya datang mengumbar amuk, mengobrak-abrik perguruan Pesanggaran dan Palwasambu yang menyebabkan dia harus mengungsi. Dan masih didera lagi oleh bencana yang sulit dimengerti, serta perampok-perampok yang menghadangnya. Dan kini dia berada di tempat yang masih asing. Entah sampai kapan Ken Ratus harus menanti tanpa kepastian. Air mata Nyai Ken Ratus kembali berlinang memikirkan nasibnya. Sudahlah, Nyai. Tenangkan hati dan perasaanmu. Berdoalah agar aku segera kembali membawa suamimu. Itu suamiku, Kakang Mahisa Beranjangan. Kakang Mahisa Beranjangan. Tenanglah, aku telah kembali. Lihatlah, aku telah berhasil membawa anakmu pulang. Rahastri, anakku. Maafkan aku, Ibu. Maka meledaklah tangis Nyai Ken Ratus. Beban perasaannya seperti mempuncah dan mendapatkan penyaluran. Mahisa Beranjangan membimbingkan Ratus yang masih tidak bisa menguasai diri untuk duduk di balai-balai di halaman di bawah rindangnya pohon mangga. Rahastri Kandi juga tidak mampu menahan tangisnya lagi. Begitu juga dengan Ken Siwi Naraswari, Pandai Besi Waruju, serta tuan rumah Ki Iswara ikut merasa gembira karena tidak terduga sesuatu yang sangat diharapkan telah datang. Beberapa saat keadaan masih terbawa arus perasaan, hingga kemudian Nyai Beranjangan menjadi tenang kembali. Rahastri Kandi, aku, Ibu. Kau jangan pergi lagi. Tidak, Ibu. Aku tidak akan pergi lagi. Anak Mas Mahisa Beranjangan, betapa aku merasa bahagia sekali. Bagaimana, Paman? Oh ya, Paman, aku mengucapkan terima kasih yang tiada terkira. Paman telah melindungi istriku. Ya. Kewajiban sesama manusia untuk saling tolong-menolong, anak Mas. Tetapi aku tidak melihat adik kuda Sumekar. Di mana dia? Mendadak rona wajah Mahisa Beranjangan berubah. Pertanyaan Ki Waruju itu kembali membuat dadanya berdesir. Demikian pula dengan Ken Siwi dan Rahastri Kandi yang serentak menghela napas panjang. Maafkan aku, Paman Pandai Besi Waruju. Aku harus menyampaikan berita yang menyedihkan. Paman Kuda Sumekar telah tewas. Paman Kuda Sumekar sudah tiada, Nyai. Paman Kuda Sumekar? Iya. Tidak aku sangka
Tidak kukira jika Adi Kuda Sumekar malah mendahului menghadap Hyang Batara Agung. Adi Kuda Sumekar seperti baru kemarin. Mengapa, Nak Mas? Apakah karena racun dari lukanya? Bukan, Paman. Paman Kuda Sumekar telah sembuh. Sebenarnya, pagi tadi masih bersama-sama kami. Gerombolan perampok di hutan pinus menjadi petunjuk bahwa istriku berada di sini. Paman Kuda Sumekar bermaksud menyebut istriku, tetapi kabut setan itu telah menyergapnya. Maka demikianlah, Mahesa Branjangan menceritakan apa yang telah terjadi dan memberikan gambaran bahwa desa Tanah Manis di timur Sempolan itu juga berada dalam bahaya. Mahesa Branjangan menyarankan kepada Ki Iswara untuk memberitahu penduduk desa itu untuk mengungsi. Saran tersebut dapat diterima oleh penduduk setempat, dan mereka pun kemudian berbondong-bondong pergi mengungsi. Ketika matahari rendah di langit barat, di tepi sebuah sungai kecil, Kameswara berbicara berdua dengan Mahesa Branjangan. Oh, Kakang Mahesa Branjangan. Aku merasa gembira telah mendapatkan kepastian nasib Kakang Mahesa Branjangan dan keluarga. Ya. Bolehkah aku mengetahui apa rencana Kakang? Tentu saja kembali ke Palwasambu. Tidak ada gunanya, Kakang. Jika Kakang kembali ke sana, maka bahaya itu akan mengintip dan mencari kesempatan untuk menyergap Kakang. Tidak ada kemampuan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi kabut itu. Kisah Balangit yang sakti Mandraguna pun tewas. Kakang jangan kembali. Akulah yang akan kembali. Jadi apa saranmu? Kakang Mahesa Branjangan bersama yang lain, juga Ken Siwi, untuk sementara jangan kembali dulu ke Palwasambu. Sampai diyakini kabut setan itu telah tumpas dan bongkahan logam dari langit itu bisa dikuasai. Dan aku mempunyai perkiraan hingga bulan purnama yang akan datang. Purnama mendatang? Iya, sahabatku Ken Arok mengatakan demikian. Mahesa Branjangan termangu memandangi adiknya. Setelah menyaksikan sendiri keganasan kabut setan itu, dia pun mempercayai kata-kata Kameswara. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Kameswara dan juga oleh Mahesa Branjangan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.